Yudi Sadewa mencairkan dana sebesar Rp7,66 triliun. Kabar pencairan rapel ini menjadi salah satu kabar yang ditunggu-tunggu. Ada yang menyebut tanggal 25 Maret 2026. Yuk kita simak informasi benarnya. Purbaya menegaskan, pemerintah memilih bersikap cermat sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban belanja negara, termasuk belanja pegawai. Salah satu indikator utama yang akan menjadi perhatian adalah realisasi penerimaan negara pada kuartal pertama 2026. Ia menjelaskan, idealnya gambaran pendapatan negara sudah bisa terlihat lebih cepat apabila seluruh kebijakan ekonomi telah sinkron sejak awal. Namun, karena masih dalam tahap penyesuaian, pemerintah perlu bersabar menunggu data yang lebih solid. Purbaya sendiri baru resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak awal September 2025. Sejak itu, ia mulai melakukan penyesuaian dan penyelarasan berbagai kebijakan fiskal untuk memastikan stabilitas keuangan negara tetap terjaga. Di sisi lain, isu kesejahteraan ASN memang menjadi salah satu topik yang turut dibahas di internal pemerintah. Purbaya mengakui dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Rini Widiantini. Pertemuan tersebut berlangsung membahas pencairan rapel bagi pensiunan. Dalam agenda itu, salah satu hal yang dibicarakan adalah mengenai gaji ASN. Meski demikian, Purbaya menegaskan belum ada keputusan final yang diambil. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS itu menyatakan pemerintah masih membutuhkan waktu setidaknya 1 kuartal tambahan untuk menilai dampak kebijakan ekonomi yang tengah berjalan terhadap kas negara. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal. Menurut Purbaya, setiap peningkatan belanja harus memiliki dasar keuangan yang kuat. Dan yang terpenting, rapel akan dicairkan secara bertahap dalam waktu dekat ini. Nah, disinilah letak pentingnya kita bahas pelan-pelan tapi tuntas, karena kali ini bukan sekadar katanya-katanya orang. Ini menyangkut dokumen negara, menyangkut regulasi resmi, menyangkut arah kebijakan pemerintah, dan menyangkut masa depan kesejahteraan para pensiunan yang selama ini sudah memberikan hidupnya untuk negeri ini. Dan saya mau tekankan dari awal, supaya tidak ada salah paham. Kabar ini bukan isu lama, bukan omongan basi, dan bukan sekadar harapan kosong. Ada sinyal besar yang sudah masuk ke dalam rencana kerja pemerintah, ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2025, ada respons resmi dari Taspen, dan ada pernyataan dari Menteri Keuangan yang justru membuat kita semua makin penasaran. Jadi kalau Bapak Ibu memang ingin tahu apa yang sedang terjadi, saya sarankan duduk yang enak, tarik napas, dan simak sampai habis. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil yang penting. Kalau Bapak, Ibu merasa channel atau konten seperti ini bermanfaat karena membahas gaji pensiun, tunjangan, kebijakan negara, rapelan, dan informasi resmi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, silakan beri dukungan lewat like, lalu subscribe kalau belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya ketika ada kabar baru, Bapak Ibu tidak jadi orang terakhir yang tahu. Karena di zaman sekarang, informasi tercepat seringkali bukan yang paling benar, dan informasi yang paling penting justru sering tenggelam di antara banyaknya suara. Maka dari itu, mari kita mulai dari titik paling dasar dari seluruh kabar ini. Sudah lama sekali kita mendengar bisik-bisik soal rencana kenaikan gaji. Ada yang bilang ini cuma wacana politik, ada yang bilang ini mustahil karena kondisi ekonomi sedang berat. Ada juga yang memilih diam, menunggu bukti nyata, dan itu sebenarnya sikap yang sangat wajar. Tapi sekarang kita tidak lagi bicara soal dugaan kosong. Kita bicara soal kebijakan yang masuk ke dalam dokumen resmi pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah memasukkan agenda penyesuaian penghasilan ini ke dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Lalu hal itu diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2025. Nah, ini penting. Perpres itu bukan dokumen sembarangan. Ini adalah payung hukum yang sangat kuat ditandatangani langsung oleh Presiden dan menjadi arah pelaksanaan kebijakan eksekutif di tingkat nasional. Jadi ini bukan lagi sekadar janji di podium, bukan sekadar bahan pidato, tetapi sudah masuk ke dalam jalur resmi kenegaraan.
Sekarang pertanyaannya, isi dari Perpres itu sebenarnya apa? Secara garis besar, pemerintah memberi amanat adanya penyesuaian penghasilan bagi aparatur sipil negara dengan penekanan khusus pada beberapa kelompok profesi yang dianggap sangat strategis dan punya peran vital dalam membangun bangsa. Siapa saja mereka? Guru dan dosen, para pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini mengajar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, yang tiap hari membentuk karakter generasi penerus bangsa. Mereka bukan cuma mengajar pelajaran, tetapi juga membentuk masa depan. Lalu tenaga kesehatan, para pejuang kemanusiaan yang selama ini berdiri di garda depan, terutama ketika negeri ini menghadapi masa-masa sulit setelah pandemi global. Mereka yang siang malam merawat pasien, yang menjaga kesehatan rakyat dengan sabar dan penuh ketulusan. Kemudian penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh keluarga berencana, dan seluruh penyuluh lain yang turun langsung ke lapangan, ke desa-desa, ke pelosok, untuk memastikan program pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat. Lalu ada TNI dan Polri, tulang punggung pertahanan dan keamanan negara, mereka yang menjaga kedaulatan, ketertiban, dan rasa aman rakyat, seringkali dengan mengorbankan waktu bersama keluarga. Dan tentu saja pejabat negara di berbagai tingkatan, dari level tertinggi sampai pelaksana, yang menjadi roda penggerak birokrasi agar negara tetap berjalan. Kalau kita lihat isi kebijakannya, ini jelas langkah maju yang patut diapresiasi. Pemerintah akhirnya menunjukkan perhatian lebih kepada profesi-profesi yang memang jadi tumpuan negara. Bukan berarti sebelumnya tidak dihargai, tapi penegasan melalui regulasi ini membuat arah kebijakannya jadi jauh lebih jelas. Dan di titik inilah muncul pertanyaan yang paling besar, paling bikin gelisah, dan paling sering dibahas di mana-mana. Kalau yang disebutkan itu ASN aktif, guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara, lalu bagaimana dengan para pensiunan? Apakah kami hanya jadi penonton? Apakah kami yang sudah puluhan tahun mengabdi, yang rambutnya sudah memutih, yang tenaga dan pikiran kami sudah kami curahkan untuk negara, akan dibiarkan begitu saja? Pertanyaan itu sangat wajar. Ya, bahkan saya bilang itu pertanyaan yang sah dan sangat manusiawi, karena para pensiunan bukan orang asing bagi negara. Mereka adalah bagian dari sejarah hidup bangsa ini. Mereka bukan sekadar nama di daftar pembayaran bulanan. Mereka adalah orang-orang yang dulu berdiri di garis depan pembangunan, pendidikan, keamanan, pelayanan, dan administrasi negara. Jadi, jangan langsung khawatir berlebihan. Ada pola historis yang selama ini terjadi di Indonesia, dan pola itu sangat penting untuk kita pahami. Secara historis, hampir setiap kali ada kenaikan gaji pokok bagi pegawai negeri sipil aktif, maka penyesuaian itu pada akhirnya juga akan berpengaruh pada gaji pensiunan. Mengapa? Karena gaji pensiun memang dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih aktif. Jadi, logikanya sederhana. Kalau komponen dasarnya naik, maka hasil akhirnya juga ikut naik. Mekanisme ini sudah berjalan lama, dan inilah yang membuat harapan para pensiunan tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Jadi, walaupun nama pensiunan mungkin tidak disebut secara eksplisit di dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, bukan berarti peluangnya tertutup. Justru sebaliknya, disitulah letak harapannya. Karena kalau gaji pokok ASN aktif naik, kecil kemungkinan pemerintah akan membiarkan para pensiunan tetap diam di tempat tanpa penyesuaian. Itu akan menimbulkan ketimpangan yang sangat terlihat. Maka dari itu, para pensiunan tetap punya dasar optimisme yang kuat. Harapan itu masih hidup. Bahkan bisa dibilang harapan itu justru sedang menunggu momen yang tepat untuk diwujudkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin banyak orang deg-degan, yaitu soal rapelan. Kata ini sering banget bikin orang langsung pasang telinga. Karena begitu dengar rapelan, yang kebayang bukan cuma kenaikan gaji bulanan, tapi juga ada uang tambahan yang ditunggu-tunggu karena selisih pembayaran dari bulan-bulan sebelumnya. Ya sebenarnya, apa sih rapel itu? Mudahnya begini. Rapel adalah pembayaran selisih gaji yang seharusnya sudah dibayar sejak awal, tetapi karena proses regulasi, administrasi, atau teknis pembayaran baru bisa dibayarkan belakangan secara sekaligus. Misalnya begini, pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji berlaku surut mulai 1 Januari 2026. Tapi karena proses administrasi belum selesai, pembayaran gaji baru yang sudah naik itu baru bisa cair di bulan April atau Mei 2026. Nah, bagaimana dengan hak Januari, Februari, dan Maret? Apakah hangus? Tentu tidak. Selisihnya akan dijumlahkan, lalu dibayarkan sekaligus. Itulah rapelan.
Kalau kenaikannya cukup signifikan, maka rapelan ini bisa jadi jumlah yang lumayan terasa di rekening. Dan coba bayangkan, uang itu bisa sangat membantu untuk banyak hal. Di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang naik turun tidak menentu, di saat ada kebutuhan mendadak di rumah, biaya obat, renovasi kecil, atau bahkan untuk membantu cucu sekolah, dana Raplan itu jelas sangat berarti. Jadi Raplan bukan sekadar angka tambahan. Itu adalah bentuk kompensasi yang sangat dinanti, dan bagi banyak pensiunan, Raplan bisa jadi penyambung napas yang benar-benar terasa manfaatnya. Sekarang kita lanjut ke sumber yang paling membuat kita penasaran, yaitu suara resmi dari Taspen. Karena kalau bicara urusan pensiun,